Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fabiana Putri, NIM 1810123320031. Perkenalkan, nama saya Cindy Rukyanti, NIM 181012332018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Anjani, NIM saya 1810123220026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha Najmi, NIM 181012332029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solehatin, NIM 181012322029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Aulia Meka, NIM 1810123220034. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materinya lebih dalam, saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, masa remaja adalah masa yang paling banyak mengalami perubahan baik secara psikologis, biologis, dan fisiologis. Kondisi ini terjadi melalui berbagai transisi dari berbagai dimensi dalam proses perkembangan. Nah, pada kali ini kelompok ataupun kami akan membahas mengenai perkembangan fisik dan motorik yang terjadi pada remaja. Perkembangan fisik dan motorik merupakan informasi awal yang sangat penting diketahui karena perubahan fisik yang dialami oleh remaja akan mempengaruhi perkembangan lainnya seperti perkembangan kognitif, emosi, religius, dan sosial. Sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Dari faktor tersebut, kita dapat mengetahui dampak dari masalah perkembangan fisik dan motorik pada remaja sehingga dapat menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada perkembangan fisik dan motorik remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik remaja. Pada fisik remaja ada perubahan-perubahan seperti mencapai taraf kematangan kelamin, bertambahnya tinggi badan sekitar 10-15 cm, bertambah berat badan sekitar 5-10 kg. Kemudian ada perubahan porsi tubuh. Porsi tubuh mulai proporsional dan mulai ideal. Kemudian keanekaragaman porsi tubuh untuk pria berkisar 10-16 tahun. Untuk wanita dari 11-12 tahun. Proses kematangan seksual. Untuk wanita ditandai dengan menstruasi dan untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau pelupasan air mani. Menurut Triyono, keterampilan psikomotorik sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Ini saya akan menjelaskan tentang indikator dari perkembangan fisik dan motorik sekolah menengah atau remaja. Pertama, perkembangan fisik remaja. Menurut Mus membagi menjadi dua indikator, yaitu indikator pada anak wanita dan indikator pada anak pria. Pertama, anak wanita, di indikatornya terdiri dari perkembangan tulang-tulang anggota tubuh, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu warna gelap pada kemaluan, mencapai pertumbuhan badan maksimal setiap tahunnya. Itu haid atau menstruasi. Terakhir, tumbuh bulu ketiak. Sedangkan indikator pada anak pria ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang anggota tubuh, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi atau keluar mani atau mimpi basah, seperti yang kita ketahui. Selanjutnya, pertumbuhan tinggi badan mencapai tinggi maksimal setiap tahunnya. Itu tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot. Tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, tumbuh rambut di wajah tebal dan gelap. Ya, seperti ini. Yang tadi saya katakan, bermulaan dari tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggotnya ini
tumbuh rambut di wajah semakin tebal sehingga kumis dan jenggotnya itu semakin terlihat. Selanjutnya tumbuh bulu di dada. Sedangkan indikator dari perkembangan motorik remaja ditandai dengan kelincahan, kekuatan otot, daya ledak, ketepatan, dan kecepatan. Hal ini sejalan dengan modul PPG tahun 2019, di mana pada masa ini laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah perkembangan fisik dan motorik remaja. Yang pertama yaitu sistem endokrin. Bila sistem endokrin berfungsi normal, maka anak akan memperhatikan ukuran tubuh yang normal pula. Sebaliknya, bila anak mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, maka akan menjadi kecol atau seperti orang kerdin, sedangkan yang berlebihan hormon pertumbuhan akan tumbuh menjadi terlalu besar. Yang kedua, pengaruh keluarga. Faktor keluarga ini meliputi faktor keturunan maupun lingkungan. Karena faktor keturunan, seseorang anak dapat menjadi lebih tinggi dari anak yang lainnya. Yang ketiga yaitu pengaruh gizi. Anak-anak memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya. Yang keempat, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai tubuh yang seharusnya. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dari anak perempuan. Yang keenam, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Yang ketujuh yaitu kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik remaja. Yang pertama, ada faktor pola asuh orang tua yang dimana orang tua tersebut menerapkan pola asuh otoriter atau memaksa. Karena kan karakter seorang anak sangat sensitif untuk yang lambat mengoptimalkannya secara cepat, dengan kata lain memaksa kemampuannya dengan waktu yang singkat. Yang kedua, ada gen dari orang tua, yang mana gen orang tua tersebut salah satu penghambat dalam upaya meningkatkan psikomotorik anak. Apabila orang tuanya mempunyai gen yang unggul, maka perkembangan psikomotoriknya akan bagus, dan sebaliknya. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan, yang dimana biasanya pengaruh lingkungan tersebut dari keluarga, sekolah, dan tempat dia bermain. Nah, yang terakhir, ada interior ruang belajar. Interior ruang belajar menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan tersebut antara lain berupa kondisi fisik atau ruang, beserta segala perabotan dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak masalah perkembangan fisik dan motorik pada remaja. Ada berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam pergerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menantang dan menantang orang tua,
Pertentangan di dalam dirinya sering terjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tuanya. Lalu ada kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja itu tidak sanggup untuk memenuhinya. Senang berekspektasi, senang bereksplorasi, lalu mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Lalu yang terakhir, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan berkegiatan dalam berkelompok itu tersebut. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk masalah perkembangan fisik dan motorik remaja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa remaja akan mengalami beberapa masalah terkait dengan perkembangan fisik dan motoriknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana nih caranya agar bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan, walaupun tidak bisa dihilangkan, jadi bisa mungkin mengurangi dari permasalahan yang akan dialami remaja. Nah, yang pertama itu ada pembinaan dan penanggulangan masalah. Menurut Aisyah, tahun 2019, kita perlu menggunakan pendekatan psikologis mulai dari pemahaman tentang kenakalan remaja dan mencari latar belakang terjadinya masalah. Hal ini diperlukan agar kita bisa tahu nih tindakan apa yang harus kita lakukan dan pembinaan atau penanggulangan masalah apa yang akan kita lakukan jika masalah dari remaja itu muncul. Nah, kemudian yang kedua itu ada pentingnya pendidikan untuk generasi muda. Seperti yang kita tahu, pendidikan itu sangat amat penting bagi generasi muda. Karena jika remaja itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka dia akan cenderung ikut-ikutan oleh temannya. Sedangkan ya kita tidak tahu apakah teman-temannya itu memiliki sikap ataupun perilaku yang bagus dan cocok ditiru atau tidak. Kemudian tujuan dasar dari pendidikan adalah untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan bentuk-bentuk perilaku yang tepat, dan mendapatkan kompetensi teknik. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan diri secara fisik, mental, dan sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pentingnya pendidikan seksual remaja. Nah, mengapa di sini dikatakan penting? Karena masa remaja merupakan fase-fase perkembangan yang terlalu pesat, baik secara fisik maupun secara moral. Apabila masa ini tidak dikembangkan dengan baik, maka akan muncul masalah seperti pelanggaran atau pengabaian nilai-nilai yang terjadi di masyarakat. Jadi, mengapa pentingnya pendidikan seksual pada remaja? Karena seperti yang kita tahu, pada usia remaja ini organ reproduksi ataupun seksualnya itu sudah mulai mencapai masa perkembangan yang hampir sempurna. Saat dia akan memasuki remaja akhir atau dewasa awal, barulah nanti perkembangannya ini seksualnya ini akan sempurna. Nah, jadi sebelum dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, jadi ada baiknya kita sebagai guru BK ataupun sebagai orang tua nanti agar bisa memahamkan sedari dini pentingnya pendidikan seksual remaja, agar nanti kedepannya anak-anak ataupun remaja yang akan kita didik tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja dari saya, terima kasih.